Shalom, puji Tuhan, saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Saudara, beberapa waktu yang lalu saya menyinggung kebenaran firman Tuhan tentang bagaimana jati diri kita sesungguhnya, saudara. Yaitu sebagai orang yang kudus, umat pilihan Allah. Bahkan, saudara, pilihan yang terbaik dari yang baik, saudara. Dan itu predikat kita sebagai orang-orang Kristen, sebagai pengikut Kristus. Saudara, tetapi yang menjadi permasalahan, saudara, ketika kita melihat kebenaran firman Tuhan dalam Yeremia 2 ayat 7, kebenaran firman Tuhan mengatakan, "Aku telah membawa kamu ke tanah yang subur untuk menikmati buahnya dan segala yang baik daripadanya, tetapi segera setelah kamu masuk, kamu menajiskan tanahku, tanah milikku telah kamu buat menjadi kekejian." Saudara, makna daripada kebenaran firman Tuhan pada saat hari ini, saudara, ini adalah satu peringatan kepada setiap kita, saudara. Saudara, sesungguhnya jati diri kita sesungguhnya itu sebagai umat kudus, umat pilihan Allah. Tetapi kenapa dalam Yeremia 27, saudara, kemudian, saudara, ada satu peringatan, saudara. Ada satu teguran yang keras yang Tuhan sampaikan, dikatakan, "Tetapi segera setelah kamu masuk, kamu najiskan tanahku, tanah milikku telah kamu buat menjadi kekejian." Saudara, rancangan Tuhan itu adalah rancangan terbaik. Kalau kita perhatikan di dalam Yeremia 29:11 dikatakan juga, saudara, rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera, masa depan yang penuh dengan pengharapan. Prinsipnya, saudara, kalau kita hidup di dalam segala ketaatan terhadap firman dan kita menjadi pelaku firman, maka terjadilah kebenaran firman Tuhan dalam Yeremia 29:11 ini. Tetapi di luar itu, saudara, kalau kita tidak menjadi pelaku firman, saudara, maka kita akan tidak mendapatkan satu janji Tuhan itu secara sempurna. Saudara, tegas di dalam Yeremia 2 ayat 7 dikatakan, saudara, ya, "Aku telah membawa kamu ke tanah yang subur untuk menikmati buahnya." Aku telah membawa kamu ke tanah yang subur untuk menikmati buahnya, itu artinya, saudara, kita telah dirancang Tuhan pada satu kehidupan yang luar biasa. Dalam arti, saudara, ada satu jaminan Tuhan, ada satu penyertaan Tuhan, ada satu pembelaan Tuhan untuk setiap kita, saudara, sebagai umatnya yang percaya. Dan kita dibawa pada satu kehidupan yang luar biasa, ke tanah yang subur, saudara, ya. Artinya hidup kita subur dalam arti secara roh, subur secara jasmani. Dalam arti kehidupan roh sudah menjadi subur, dan juga kehidupan secara jasmani juga menjadi hidup yang berkelimpahan. Tetapi yang luar biasa, saudara, ada satu peringatan, "Tetapi segera setelah kamu masuk, kamu menajiskan tanahku, tanah milikku telah kamu buat menjadi kekejian." Saudara, menjadi pertanyaannya, saudara, kenapa hal itu bisa terjadi? Pada mulanya Tuhan berikan satu jaminan kepada setiap kehidupan kita, membawa pada satu tanah yang subur, kehidupan yang sudah ada dalam segala kasih karunia Tuhan, kehidupan yang diberkati Tuhan. Tetapi ujung-ujungnya, saudara, Alkitab mencatat, Tuhan mengatakan apa? Tetapi segera setelah kamu masuk. Tetapi segera setelah kamu masuk, saudara. Ini membuktikan, saudara, ya, jaminan yang Tuhan berikan kepada kita itu, saudara, bisa berubah kalau kita tidak bisa menjaga sikap kita, saudara. Tegas beberapa waktu yang lalu saya berkata, jati diri kita sesungguhnya sebagai umat yang kudus, umat pilihan Allah. Kalau kita bisa menangkap kebenaran firman Tuhan ini secara total dan kita menjadi pelaku firman, maka jaminan Allah itu tetap terjadi dalam diri kita. Kita dibawa pada satu tanah yang subur dan kita tetap menikmati buahnya. Tetapi Alkitab mencatat, "Tetapi segera setelah kamu masuk, kamu najiskan tanahku, tanah milikku telah kamu buat menjadi kekejian." Dalam arti, saudara, janji Tuhan itu bisa berubah di dalam diri kita kalau kita tidak bisa menjaga sikap kita secara pribadi sebagai umat pilihan Allah itu, saudara. Itu sebabnya hati-hati dengan sikap kita, saudara. Hati-hati, saudara, saya sebagai orang Kristen. Berapa banyak, saudara, kita menjumpai kejatuhan anak-anak Tuhan, kejatuhan orang Kristen ketika dia sudah memiliki satu kehidupan yang mapan. Dalam arti, saudara, berada pada satu zona yang nyaman, berada pada satu zona yang luar biasa dalam berkat-berkat Tuhan, saudara. Mereka sombong, kemudian mereka tinggi hati, dan mereka jatuh, saudara. Alkitab mencatat, saudara, mari kita tetap menjaga kekudusan Allah. Mari jangan sampai kita tuh menajiskan, ya, tanah Tuhan. Artinya bait Allah itu dengan sikap kita, perbuatan kita yang congkak, yang tinggi hati. Kemudian kita tuh sudah menyalahkan kasih karunia Tuhan yang terjadi dalam diri kita dengan apa? Kehidupan kita yang tidak sesuai dengan kebenaran Allah, saudara. Itu sebabnya mari kita tetap merendahkan hati, tetap merendahkan diri di hadapan Tuhan. Karena apa? Kita adalah bagian dari umat yang kudus, umat pilihan Allah. Predikat yang Tuhan berikan itu harus kita jaga, ya, saudara, sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Saudara, Alkitab mengatakan, "Tetapi tanahku, tanah milikku telah kamu buat menjadi kekejian." Alkitab berbicara kebenaran firman Tuhan, berkata, saudara, karena kita tidak bisa menjaga sikap diri kita, saudara, ya, ketika kita masuk dalam satu kehidupan yang sudah Tuhan berkati,
Seringkali kita tuh berubah dari sikap kita semula sebagai umat pilihan Allah, sebagai orang-orang yang taat, sebagai orang-orang yang menyenangkan hati Tuhan. Kemudian saudara, kita tuh seringkali berubah dengan sikap kita. Tetapi pada saat ini kita belajar, firman Tuhan telah menegur kita, tetapi segera setelah kamu masuk, kamu menajiskan. Artinya saudara, jangan pernah kita tuh menajiskan dengan sikap kita, perbuatan kita, pikiran kita yang kotor, pikiran kita yang najis, sikap kita nggak benar di hadapan Allah. Saudara, kenapa Tuhan merancang kita setiap kehidupan yang baik, saudara. Jangan mencemarkan kehidupan kita itu dengan hal yang najis, saudara. Jangan mencemarkan anugerah Tuhan sebagai umat pilihan Allah, saudara. Sebagai maaf saudara. Jangan kita tuh menajiskan keberadaan kita, saudara, sebagai umat pilihan Allah. Jati diri kita sesungguhnya, saudara, kita buat, saudara, dengan hal-hal yang sifatnya, saudara, berseberangan dengan prinsip Allah sesungguhnya. Mari kita tetap jaga, kita tetap memaknai jati diri kita sesungguhnya, saudara. Kita pelihara. Memang, saudara, ada satu ungkapan. Kita lebih mudah merebut juara daripada mempertahankan juara itu. Hati-hati, saudara, ini ada satu ungkapan yang memang betul, saudara. Seseorang itu lebih mudah merebut juara daripada mempertahankan juara itu. Kita itu adalah juara-juara di hadapan Allah, saudara, yang memiliki satu prinsip, ya, sebagai jati diri kita sebagai umat pilihan Allah, umat yang kudus, yang terbaik dari yang baik. Kita jagai, kita maknai kebenaran itu, prinsip itu, saudara, jati diri kita sesungguhnya, saudara, dengan melakukan sikap kita yang benar di hadapan Tuhan. Jangan sampai kita tuh menajiskan diri kita, saudara, hati kita, roh kita, saudara, dengan perbuatan-perbuatan yang tidak benar. Tetapi kita tetap melakukan satu perbuatan yang baik, saudara. Tetap melakukan kebenaran firman Allah sampai kapanpun, saudara. Karena apa, saudara? Di dalam Amsal 3:33 dikatakan apa, saudara? Kutuk Tuhan ada di dalam rumah orang fasik, tetapi tempat kediaman orang benar diberkatinya. Artinya, saudara, kalau kita bisa menjaga sikap, saudara, dan kita tidak menajiskan tanah kita, tubuh kita sebagai milik Tuhan, saudara, dengan segala kekejian, dengan segala kefasikan yang ada, maka bukan kutuk yang kita terima, tetapi, saudara, kita akan diberkati Tuhan secara luar biasa. Kenapa? Kebenaran yang kita lakukan, ya, kebenaran, ketaatan yang kita kerjakan. Tuhan mau, saudara, kita bisa menjaga sikap kita sebagaimana Allah yang mau, saudara. Jangan pernah kita tuh menajiskan hidup kita, karena kita itu adalah bait Allah sendiri, saudara. Tubuh kita itu adalah bait Tuhan sendiri, tanah yang subur, saudara. Bagaimana tubuh kita sebagai tempat kediaman Allah, rumah doa Allah, saudara. Kita memaknai, kita jaga hidup itu dengan segala kewaspadaan, saudara. Hati-hati dengan menyikapi hidup ini. Jangan pernah kita tergoyahkan, jangan pernah kita terpancing dengan sekitar kita, saudara, dengan hal-hal, saudara, yang ada di sekitar kita. Tetapi kita tetap memiliki satu orientasi, kita tetap memiliki sudut pandang ke depan. Di sanalah ada solusi yang terbaik, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Roh Kudus yang memampukan kita untuk bertahan, untuk menghadapi hal apapun juga. Itu sebab, saudara, mari kita hati-hati dengan hidup ini. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.